Pemirsa, PKS mengaku mendapatkan tawaran posisi calon wakil gubernur dari Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta. Tawaran kursi orang nomor 2 di Jakarta itu dinilai sebagai gimik politik. Bagi kami, isu paling utama adalah tentang kesejahteraan warga Jakarta. Bukan tentang siapa yang akan menjadi pasangan, bukan soal-soal itu. Dan itu prosesnya masih panjang, ngalir saja nanti. Ya. Itulah pernyataan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan. Ketika mengomentari soal pasangan calon wakil gubernur, menurutnya yang lebih penting adalah warga Jakarta harus melihat yang akan dibawa calon pemimpin mereka. Bukan semata-mata tentang siapa menjadi calon, siapa menjadi wakil partai apa. Belakangan pasangan cawagup untuk Anies menjadi bahasan menarik. Sebab PKS dikabarkan mendapat tawaran posisi cawagup oleh Koalisi Indonesia Maju. Wakil Ketua Majelis Suro PKS Hidayat Nur Wahid justru meragukan tawaran koalisi Prabowo itu. Pasalnya tawaran datang dari elit Partai Gerindra yang mengusung nama Ridwan Kamil, kader Partai Golkar yang diketahui masih dipertimbangkan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Satu hal yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu, apakah benar ada penawaran semacam itu dan apakah Golkar juga memang sudah merelakan Pak Ridwan Kamil pindah dari Jawa Barat ke Jakarta. Karena pastilah dalam konteks Golkar, dan saya mendengar dari tokoh Golkar sendiri, Golkar sangat mementingkan untuk memenangkan kembali Jawa Barat, karena Jawa Barat memang sangat strategis dengan jumlah anggota DPR yang sangat besar, dengan penduduk yang sangat besar, dan juga posisi strategis daripada Jawa Barat untuk elektoral itu juga sangat luar biasa. Jadi saya kira bab tawar-menawar komunikasi itu ya biarlah itu bagian dari dinamika yang ada. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina pun menganggap hal tersebut sebagai gimik politik semata. Memang dia ini adalah tim pemenangannya Anies Baswedan. Jadi supaya Anies Baswedan ini naik elektabilitasnya di Jakarta, makanya dibikinlah isu-isu penzoliman atau isu-isu dijegal, ya kan? Karena kita tahu walaupun Pak Anies sampai saat ini elektabilitasnya cukup tinggi di Jakarta, tapi ada anak-anak muda nih seperti Mas Budi Jiwandono, Mas Kaisang kalau maju, belum tentu gitu loh, apalagi nantinya didukung oleh Prabowo Gibran. Tawaran kubu Prabowo untuk mengisi Cawagup Jakarta sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Tawaran itu bisa menjadi bagian dari strategi untuk mengunci langkah Anies agar tak mampu mengonsolidasikan basis dukungan PKS yang diketahui memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2024 di Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, meski berstatus sebagai pemenang di Pileg Jakarta 2024, PKS belum memutuskan siapa calon yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Sudah ada satu nama yang dipertimbangkan, salah satunya adalah Anies Baswedan. Namun belakangan PKS ditawari posisi cawagup oleh Koalisi Indonesia Maju. Kans PKS untuk menyeberang menjadi lawan Anies di Pilkada Jakarta menjadi terbuka lebar. Untuk mengulasnya, telah terhubung bersama kami pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat sore, Mas Gun Gun. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Mas Gun Gun, Koalisi Indonesia Maju goda PKS. Ini serius atau hanya gimik, Mas Gun Gun? Ya, ini namanya stimulus ya, sebagai bentuk uji reaksi dalam konteks komunikasi politik. Artinya memang Koalisi Indonesia Maju sedang melakukan proses memperluas ruang jelajah komunikasi dengan kekuatan signifikan di Jakarta. PKS itu punya 16,68% suara di pemilu legislatif kemarin yang diperolehnya di DKI atau setara dengan 18 kursi. Dia adalah partai pemenang di DKI. Oleh karena itu tentu bandul politik PKS akan turut mewarnai ya dinamika pilkada di daerah khusus Jakarta ini. Sehingga wajar kalau kemudian akan banyak persuasi ya ke PKS, terutama untuk memastikan kongsi politik di Jakarta itu turut memberi insentif elektoral pada siapa yang akan didukung oleh koalisi, sebut aja misalnya Koalisi Indonesia Maju, begitu ya. Kalau misalnya Koalisi Indonesia Maju solid, itu kan plus minus sudah ada 50 kursian ya, atau 43,04%. Ini kan sudah sebenarnya terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional, kemudian PSI juga jangan
salah itu dia punya kursi di DPRD, kan ada 8 kursi, kemudian ada Partai Demokrat ya, itu juga 8 kursi. Sehingga total dari Koalisi Indonesia Maju itu kan kurang lebih 50-an kursi ya. Nah, kalau misalnya PKS tentu menjadi bagian dari bagian dari Koalisi Indonesia Maju akan menguntungkan, terutama kalau kita lihat misalnya posisi PKS yang biasanya partisanship-nya atau party ID-nya dalam memilih itu kuat. Siapa yang kemudian diusung dan ditentukan oleh kepengurusan mereka, oleh partai mereka, biasanya kemudian punya rembesan atau daya ikat ya di bawah itu sangat kuat. Wajar kalau kemudian PKS digoda ya untuk menjadi bagian. Tetapi kalau lihat konfigurasinya Mbak Eva, rada sulit sebenarnya PKS itu menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju di Jakarta. Kenapa sulit, Mas Gun Gun? Mengingat kalau ya. Anda bilang wajar kalau PKS digoda, tapi sulit PKS untuk menyeberang ya menjadi lawan Anies di Pilkada Jakarta. Kenapa? Ya, pertama ya kita bisa lihat kalau kemarin di pemilu legislatif, kita tidak bisa menafikan bahwa salah satu sentimen positif atau sebut aja insentif elektoral yang diperoleh PKS akan juga sebagai dampak dari salah satunya ya yang signifikan itu pencapresan Anies Baswedan kan, sehingga faktor Pak Anies itu juga tentu ya turut menaikkan PKS dan di sini PKS bisa mengalahkan PDI Perjuangan. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada psychological barrier ya atau hambatan psikologis antara PKS dengan Anies Baswedan, dan apalagi kalau bicara faktor lain misalnya soal forecasting ya, soal masa depan dalam kontestasi elektoral. Kan bicara Pilkada DKJ itu kan tidak hanya bicara 2024 tapi juga proyeksi Pilpres 2029. Sehingga bagi Pak Anies ini pertaruhan, dan bagi partai-partai pendukungnya juga selain pertaruhan bisa jadi opportunity gitu. Nah, tentu ya kalau kita lihat konstelasinya di Pilpres 2024 kemarin, kan PKS mendukung Anies Baswedan, dan jauh hari sebelum Pilpres di Pilkada DKI sebelumnya itu juga PKS sangat kuat dukungan akar rumputnya pada Anies Baswedan, begitu. Jadi saya melihat potensi PKS tidak ada di Kim itu jauh lebih besar dibanding merapat, kecuali ya mungkin ada the best alternative to negotiate agreement ya atau BATNA-nya yang kemudian dinegosiasikan oleh Kim, terutama dalam konteks keuntungan dalam kekuasaan di kabinet ya, yang mungkin saja bisa mengubah begitu ya konstelasi bukan hanya di tingkat nasional tapi juga rembesannya ke pilkada-pilkada strategis seperti Jakarta begitu. Ya, Mas Gun Gun, dengan menggoda atau menarik PKS, apakah ini bisa dibaca sebagai upaya untuk menjegal Anies maju di Pilkada Jakarta? Ya, sebenarnya kan Pak Anies meskipun PKS misalnya tidak mendukungnya, masih tersedia beberapa partai dan kemungkinan dia maju itu masih sangat tinggi. Di situ misalnya sebut aja ada PKB kan ada 10 kursi yang sudah eksplisit menominasikan Pak Anies. PKB itu jangan salah, dia punya 7,76%. Dan kalau kemudian PDI Perjuangan masuk di situ, kan kita sama-sama tahu PDI Perjuangan pemenang kedua ya di DKI itu 15 kursi, itu 14,01%. Jadi itu aja sebenarnya udah bisa jadi modal politik, apalagi beberapa partai misalnya dengan meskipun suara kecil, tetapi ada begitu di DKI kemudian turut mengusung begitu. Ya, sebut aja misalnya seperti Perindo kan punya 1 kursi begitu ya, atau misalnya partai lain ya, partai yang mungkin menjadi partai yang punya kursi di parlemen, kursi di DPRD. Nah, masalahnya adalah kalau kemudian PKS ini tidak mendukung Anies Baswedan, apakah benar dia diberi misalnya posisi sebagai wakil gubernur di DKJ ini? Karena kalau misalnya Ridwan Kamil maju kan di mana posisi Kaisang gitu ya. Kalau kita membaca landscape politik DKJ kan masih terbuka sebenarnya peluang untuk 2 atau 3 pasangan calon. Ya PKS bisa saja kemudian tidak mendukung Pak Anies ya,
Apakah kemudian dia menginisiasi poros baru, poros ketiga misalnya dengan memajukan nama siapa, atau dia memperkuat koalisi Indonesia Maju tentu dengan konsensi. Kalau saya lebih melihat ini baru sebatas uji reaksi ya, yang belum tentu mengerucut pada kesepakatan politik ya, baru semacam komunikasi politik awal ya, yang bisa jadi ya PKS terpengaruh, bisa juga menurut saya kalau membaca faktor-faktor tadi, saya lebih menganalisisnya PKS tidak akan ada di line up koalisi Indonesia Maju di Jakarta ini. Gitu. Kalau PKS ditawari sebagai wakil, nama-nama siapa yang paling potensial menurut Anda? Wah, PKS itu sebenarnya punya banyak nama ya. Saya tidak ingin menyebut spesifik 1-2 nama di PKS ya. Yang jelas saya meyakini PKS itu kan partai yang basis pengkaderannya itu cukup handal ya. Dan biasanya di beberapa pilkada ketika sudah diputuskan oleh partainya, maka dia punya daya ikat kuat tuh di akar rumputnya. Seperti misalnya di pilkada Depok, atau misalnya di pilkada Bekasi begitu, atau di beberapa daerah yang kecenderungannya PKS maju dan punya nama begitu, daya ikat atau partisanship yang tadi saya sebut itu terasa ya, pengaruhnya signifikan ke kandidat yang diusung begitu. Ya nama-nama itu menurut saya sudah akan dipertimbangkan oleh PKS, meskipun ya kita belum tahu ya siapa yang kemudian akhirnya yang dimajukan oleh PKS. Dan pertanyaannya menurut saya belum ke nama, tapi pertanyaannya adalah sekarang apakah PKS itu mau maju sendiri dan membangun poros sendiri begitu, mengingat dia punya modal yang cukup signifikan di Jakarta dengan 16,68%. Atau dia kemudian menjadi penguat dari koalisi yang ada, sehingga kalau PKS misalnya tidak mengusung kadernya sendiri menjadi calon DKJ 1, potensi untuk hanya tersedianya 2 poros itu menjadi jauh lebih besar begitu. Baik, masih ada waktu ya untuk memutuskan apakah maju sendiri atau bergabung dengan poros yang sudah ada. Terima kasih Mas Gun-Gun sudah bergabung bersama kami di Sama-sama, hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.